Masih di program dialog khusus JTV Kediri dengan tema fenomena calon tunggal kepala daerah Kabupaten Kediri tahun 2020 dan narasumber kita yang hadir Prof. Ali dan Ustadz Sulistyo Budi sudah diskusi panjang di segmen sebelumnya terkait dengan regulasi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada di lapangan. Dan pilkada calon tunggal itu sebenarnya kalau orang masyarakat awam itu ya kadang ya antara percaya antara tidak gitu ya. Tapi yang setengah awam ke atas itu Prof, itu mesti ini mesti ada grand design atau settingan, ada sutradaranya. Tapi masyarakat itu kan bisanya hanya seperti itu, menduga-duga, teriak, dan teriak keras pun kadang kan juga tidak didengar. Ya. Nah, sekarang persoalannya secara etika, Bro. Karena saya masih kecil itu sudah ngertos panjenengan wonten DPR. Secara etika, tapi praktek pilkadanya kan tidak seperti dulu. Tapi kalau fenomena ini secara etika memborong partai itu, ada aksi borong partai. Kalau di mall kan biasa, Bro. Kalau memborong partai itu gimana? Karena Mas Sulistyo Budi ini dapat info dulu itu duluan, Prof. Kalau paketan dari Jakarta sudah sekian, koalisi istana sekian ya, misalkan gitu. Jadi warga Kediri itu sudah tahu akan fenomena ini. Jadi secara etika terus budi, Prof, ini kira-kira. Iya, itulah sisi-sisi negatif pilihan langsung yang sebenarnya belum siap itu akhirnya seperti itu. Dipaksakan. Kemudian implikasi yang lebih memprihatinkan, kalaupun sudah jadi dalam tanda petik terus ya sampai jual jabatan segala, terus banyak yang katut itu 500 berapa sama bupati gubernur kena semua. Itu kan yang harus kita perhatikan, itu pentingnya etika. Cuma persoalannya apakah moral etika itu masih bisa melekat pada proses-proses politik. Itu kan pertanyaan besarnya. Bisa iya, bisa tidak, tergantung orangnya. Tapi dalam konteks hari ini menurut saya saya agak pesimis, karena sejak pendidikan dari sekolahnya sekarang etika kan karakter tidak penting. Prosesnya proses transfer of knowledge aja. Orang pinter golewang bener, karena guyonannya kan golewang pinter gampang, yang sulit untuk mencari orang yang benar. Jadi secara memang ya secara nasional, bahkan tidak hanya Kediri, kita perlu, ini kan perubahan besar itu tidak revolusi ya, orang besar, great individual. Orang harus sudah sekelas nabi lah menurut saya. Siap. Ya, tapi kalau dalam konteks agama kan bukan sederhana, kita dibuat lebih dingin. Karena apa? Kaidah hukum Islam itu malah yutrukuluh la yutrukuluh. Kita ingin 100, sekarang baru 50, ya sudah, jangan ditinggal yang 50. Itu enak. Hidup kan memilih, kalau pilihan yang terbaik dan baik, milih yang terbaik. Kalau pilihan yang terbaik dan buruk, milih yang terbaik. Kadang-kadang ini pilihannya jelek dan jelek. Kalau pengen jelek-jelek, maka garisnya yang mana yang akhafud dororen, mana yang mandorotnya paling kecil. Paling kecil. Sebenarnya kan akhirnya begitu. Ya kita tunggulah kita apakah dengan calon tunggal itu nanti juga akan menimbulkan seperti itu. Semuanya kan masih unpredictable. Kalau kita bahasa orang agama katanya sing husnudon wae. Beralih kalau begitu. Ya enak kalau begitu. Siap. Beralih ke Mas Sulistyo Budi. Jadi kalau ini dari sisi praktisi ya. Jadi apakah ini akibat dari persyaratan calon kepala daerah yang cukup berat, Prof? Karena kemarin sempat ada yang calon perseorangan ya. Iya. Terakhir itu boleh ya. Boleh. Mestinya ada. Sudah ada yang mau daftar satu, berjuang, calon perseorangan ada memenuhi syarat. tapi tidak jadi detik terakhir karena tidak memenuhi kuat syarat juga. Ini terus Budi, Mas, apakah memang ada syarat yang memberatkan
partai politik maupun calon secara pribadi untuk menjadi kepala daerah kira-kira? Ya, kalau dari sisi persyaratan, menurut saya bisa ya bisa tidak ya. Iya. Kalau untuk perseorangan memang cukup berat ya, karena undang-undang yang terbaru kan untuk perseorangan minimal kan sekarang 6-10% begitu ya, 6,5 sampai 10%. Untuk Kabupaten Kediri dengan 1,2 juta, berarti dukungan perseorangannya sekitar 73.000. Kemarin ada satu ya yang sempat melakukan upaya itu, tapi hanya bisa nyampe sekitar 65. Masih kurang 8 ribuan begitu. Nah, kalau yang partai politik sebetulnya kembali, kalau misalnya gini, 20% itu dikatakan berat, bisa berat, tidak juga bisa. Karena dalam konteks Kediri sebetulnya sangat mungkin sebetulnya memunculkan calon lebih dari satu. Iya, iya. Ya kan? Hitung-hitungan saya bisa 3 sampai 4 lah. Ya paling tidak 3 begitulah. Ya minimal 2 lah misalnya kan, karena makanya sekarang problemnya kenapa kok hanya muncul satu kan begitu. Nah, ini problem kembali ke partai gitu. Sebenarnya kalau saya melihat teman-teman itu sebetulnya masih menginginkan ada calon lain begitu. Nah, ini mudah-mudahan lah ya, dialog kita pada sore hari ini menjadi didengar oleh pimpinan-pimpinan tertinggi partai untuk kemudian bisa bagaimana mengupayakan untuk bisa terlepas hasilnya belakangan ya. Kedua. Iya. Hasilnya apapun ya, betul, bisa menerima, karena kompetisi kalah menang itu kan biasa. Iya. Jadi kalau saya sampaikan ke teman-teman, ya pokoknya sebelum janur kuning melengkung, baru kita upayakan terus. Siap. Terus saja kita lakukan. Terus kalau bicara tentang syarat-syarat itu, kalau kita merujuk pada yang kemarin, ada indikasi nggak Mas, pelanggaran baik secara proses coblosan atau proses-proses yang lain di ini. Yang tahun berapa? Yang 2000 kemarin 2015. Ya kalau saya mengatakan tidak ada pelanggaran etika misalkan. Ya, kalau pelanggaran etika agak sulit ya dibuktikan kan begitu. Walaupun kalau saya mengalami sendiri, kebetulan di 2015 saya turut ya berproses dengan beberapa teman parpol ya. Dan sebetulnya waktu itu sudah hampir begitu muncul calon begitu. Tapi karena lagi-lagi saya dan teman-teman itu akumulasi kursinya tidak sampai, akhirnya begitu tidak didukung oleh partai yang memungkinkan untuk gabung, akhirnya gagal kan begitu. Dan ya saya memahami seperti apa kondisi seperti ini. Saya memahami ini realitas politik yang harus saya jalani kan begitu. Seperti beliau sampaikan, Prof. Ali sampaikan, segala kemungkinan terjadi. Sesuatu yang hari ini kita berkumpul atau kita berencana berkoalisi sudah matang begitu, kemudian terjadi yang di luar keinginan, sangat mungkin. Termasuk juga menurut saya kondisi hari ini yang sangat gambarannya itu kecil kemungkinan untuk jadi ada koalisi baru. Untuk calon baru. Ya saya masih punya optimis, sangat mungkin lah. Ditunda saja Kalau tunda tidak mungkin lah ya. Kalau tunda tidak mungkin. Maksudnya ditunda harinya kan itu kemungkinan. Ya, sekali lagi rentang waktu 1,5 bulan ke depan, menurut saya ada banyak kemungkinan peluang gitu ya. Kemungkinan masih sangat terbuka. Nah, mudah-mudahan ini takdir kebaikan untuk Kabupaten Kediri bisa hadir begitu ya. Siap. Pemirsa JTV, demikian di segmen ini kita telah bicara banyak tentang adanya perilaku di lapangan tentang proses calon tunggal di Pilkada Kabupaten Kediri. Kita akan jeda sejenak dan akan kembali pada program dialog khusus JTV Kediri.